Apa itu jual diri, Ya, jual solusi, dan jual mimpi? ya. Jadi jual diri ini balik lagi ke belief aku tadi ya, bahwa kita ini semua adalah ahli waris dari apa yang kita rintis di masa lalu. Kita sadar nggak sadar, setiap dari kita itu sedang membangun personal branding. Branding itu kan hanya serangkai janji. Dan kita dengan sengaja atau tidak sengaja mengumbar janji tersebut, itu yang akan bikin kita punya brand ini jadi atau enggak, karena harus ada konsistensi di sana. Aku kalau datang ke podcast ini, tadi telat 5 menit aja, pasti orang kira aku kecelakaan. Karena aku selalu udah datang 15 menit lebih awal. Yep. Itu adalah sebuah janji yang orang udah tahu. Rian tuh pasti datang on time atau biasanya 10 menit, 15 menit lebih awal. Kalau aku datang telat aja, wah ini kayaknya kecelakaan atau apa nih gitu. Nah itu adalah kita punya branding, kita punya janji. Dan itu menjadi sebuah reputasi lah kalau bahasa anak SMP gitu ya. Lu dikenal karena apa, dan biasanya ada adjective di belakang nama kita. Itu Rian si tukang makan, itu Rian si bangun siang, itu Rian si gendut. Tahu nggak, kita gendut aja itu bisa jadi duit. Berapa banyak influencer bisa jualan produk tertentu yang untuk pelangsing badan. Bilal misalnya. Sekarang berat berapa? 78. Bisa nggak bilang karena saya minum ini setiap hari, berat saya turun 30 kilo. Nggak bisa kan? Gak bisa. Tapi kalau beratnya 100 kilo, Make sense ke 78 sekarang. nah itu. Gendut aja bisa jadi duit. Dan itu udah dikenal. Oh ini reputasinya Rian si gendut. Sekarang jadi langsing. Kenapa ya? Kita nggak jualan aja, orang mau tahu, dan kita jadi bisa affiliatein barang itu gitu. Maka jual diri adalah kita memahami apa yang setelah kita rintis selama ini, dan kita pelaku sebagai ahli waris. Selama ini gue udah gini anyway kok. Mendingan itu gue jadiin duit aja. Itu jual diri. Contoh di perusahaan pertama aku, Ona. Aku sebagai distributor terbesarnya Ona, tirai hordeng kasih nyamuk. Aku dari dulu zaman sebelum COVID, itu nggak pernah suka kerja working hour gitu. Aku nggak pernah suka kerja Senin Jumat 9-5. Aku bahkan bisa nanya sama bos aku, ngapain sih gue harus kesini? Lu bayarin gue bensin, bayar gue gaji, ke kantor nggak ngapa-ngapain gitu. Gue mau pulang. Nggak dikasih pulang, gue resign. Dari sebelum COVID nih. WFH, zaman objective driven, itu udah sebelum COVID, aku udah begitu. Tapi aku rela kerja after hour, aku rela kerja on the weekend kalau emang dibutuhin dan nggak tabrakan sama prioritas keluarga. Maka waktu aku mulai sebagai distributor Ona pertama, setelah aku kerja di pabrik Ona 4 tahunan itu, kalau dilihat di Get Contact, nama aku adalah Rian Ona Weekend. Rian Ona After Hour. Yang menggunakan jasa aku adalah direktur bank-bank zaman itu yang masih kerjanya sampai malam-malam. Aku pernah nih jam 11 malam, lagi tidur-tiduran di ranjang sama istri, ada yang telepon. Aku pergi, ngukur, dan ini ekspat, kasih aku dolar pulang. Istri aku ketawa nih, lu jualan tirai apa jual badan? Jam 11 malam keluar, balik bawa dolar gitu. Nah itu ya, tapi itu adalah sebuah reputasi yang aku miliki, dan itu sebuah kebiasaan yang sehingga aku bisa. Jadi ada dua hal ya, satu adalah reputasi, yang kedua adalah kebiasaan, dan itu adalah diri kita yang kita jual. Dan aku juga sempat dengan kata-kata Jeff Bezos yang dibilang bahwa diri kita, reputasi kita adalah apa yang orang katakan ketika kita tidak ada di ruangan itu ya. Ya, bisa. Mungkin orang ketika Rian keluar dari ruangan ini orang on time terus. Ya, sehingga itu mungkin. jadi reputasi Ya. Rian yang emang kalau dilihat tiba-tiba telat berarti ada sesuatu yang aneh Ya, gitu ya. betul. Oke, ilmu baru. Jual solusi, Pak. Oke. Jual solusi ini lagi dengan kerendahan hati bahwa kita tahu manusia itu fana, kita nggak akan hidup selamanya, kita nggak akan sehat selamanya. Besok aku bisa batuk sehingga nggak bisa jadi pembicara, besok aku bisa bahkan pulang dari sini bisa ketabrak bus dan aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kita harus membangun sebuah sistem, sebuah tim yang bisa deliver solution yang kita tawarin tadi. Ona after hour. Sekarang aku ada teknisi 30-an yang kerja itu 71. Mereka kerja 7 minggu, pulang seminggu. Jadi kalau orang lain pulang kampung itu cuman sekali dalam setahun, mereka ini 7 kali dalam setahun pulang kampung dibayarin kantor. Wow. Kenapa? Karena aku mau bangun sebuah ekosistem yang deliver solusi yang aku lakukan saat itu. Hari Minggu, after hour, we are ready, tanggal merah, kita ready. Kita dapat job-job seperti apa? Bayangin kalau di mall, cuman bisa kerja jam 10 malam.
Satu Indonesia nih, saat aku mulai, semua job punya aku. Yep. Nggak ada lagi yang bisa sekolah. Coba lihat sekolah-sekolah di Jakarta tepatnya, yang notabene kurang lebih uang sekolahnya 1,5 juta ke atas. Pasang ONA pasti sama aku. Karena mereka mau mulai pasang tuh jam 3 setelah anak pulang sekolah. Yang lain jam 3 udah kena lembur. Di aku emang sistemnya kerjanya 173 jam, kita nggak peduli itu. Dia di posisi mana dan itu sebelum masuk kerja, emang kita udah kesepakatan bersama. Nah itu yang menjadi sebuah solusi dari apa yang tadinya aku jual diri. Oh, oke. Nah itu yang kita mulai jual solusi, bukan jual diri lagi. Membangun sebuah sistem yang sustainable, karena disiplin tuh susah, bener gak? Ya, setuju. Sistem itu caranya kan. Kita kalau untuk pribadi kita sendiri, oh ya aku besok jam 5, kayak Bilal tiap pagi jam 5 kan lari kan. Bener gak kalau malam Bilal tuh udah siapin bajunya sehingga jam 5 ngerasa kayak udah nanggung nih, baju dari sana nih. Iya, udah malu sama baju gitu ya. Iya kan? Kalau orang lain kan nggak nyiapin baju malam-malam, itu sistem. Dan kita pikir, nggak usah lah, gue percaya gue orangnya disiplin. Besok alarm jam 5, snooze ya. Kita harus fokus pada sistem dan tahu bahwa disiplin itu susah dan jangan berharap pada manusia termasuk diri sendiri. Setuju. Maka kita jual solusi. Setuju. Mungkin kalau aku tadi tidak menyiapkan baju sebelum tidur, aku juga bisa aja kalah dengan mood aku pribadi. Iya, betul. Nah itu sistem. Even kalau dalam konteks bisnis juga, misalnya ada orang penting keluar di perusahaan itu, ya, tidak ada sistem, pasti betul. Semua orang amburadul. Kita harus ada knowledge library, kita harus ada business process model and notion, sehingga siapapun keluar termasuk aku. Aku percaya setiap staff itu kerjaannya sebenarnya cuma 3. Dokumentasi, duplikasi, delegasi. Coba Bilal ingat lagi di momen-momen awal jadi prodigy-nya Pak Agus. Benar nggak kerjanya cuma dokumentasi apa yang beliau lakukan, duplikasi Bilal lakuin sendiri, kalau udah bisa Bilal delegasi ke orang lain, lalu mulai dokumentasi kerjaan yang dilakukan sama Pak Agus yang lainnya. Make sense. Itu doang kan kerjaannya. Ya itu aja sebenarnya yang kita harus lakukan berulang kali. Dan kalau itu yang kita lakukan sebenarnya udah ada tahap dokumentasi, ya kita cukup rendah diri nih. Nggak ada Bilal, nggak ada Rian, podcast ini tetap bisa jalan karena kita udah tahu taruh kameranya di mana. Kita bahkan udah tahu ngomongnya gimana dan udah ada tanda-tanda cue card-nya ketika guest speaker ngomong begini kan pasti dari Bilal udah tahu harus gini-gini dan itu udah ada dokumentasinya yang udah dipelajari dari zamannya Pak Agus dulu gitu kan. Begitu. Nah itu sistem. Nah ini nih part yang paling aku suka untuk digali lagi. Jual diri udah, jual solusi udah, jual mimpi. Kenapa jual mimpi? Oke. Bayangin Bilal lagi mau ke Bandung, naik mobil. Ada 4 seat yang kosong, misalnya mobilnya 5-seater. Oke. Bilal udah hitung nih, ke Bandung bisa memberikan untung 2 juta misalnya. Jadi untuk PP itu sebenarnya modalnya udah cukup. Tapi kan ada 4 seat kosong. Bilal harus teriak kemana-mana bilang, gue lagi mau ke Bandung. Terus tiba-tiba ada yang bilang, Bil, gue mau ke Kerawang nih. Nah dia nebeng nih, tapi dia turun di Kerawang kan. Lalu dia bayar mungkin cuman 20% dari total biaya karena dia nggak ikut balik lagi, dia cuma nyampe Kerawang. Dan itu yang harus kita jual mimpi. Kita harus tadi kan kita konsisten menuju ke satu arah. Dan orang harus tahu kita konsisten menuju ke arah mana. Dan itu kita harus konsisten banget sehingga yang kita jual adalah mimpi. Tapi mimpi nggak boleh terlalu besar. Dalam arti kita itu nggak boleh mimpi sesuatu yang berkegantungan pada orang lain. Aku mau ke Bandung tapi harus cari dulu 3 orang yang mau ke Kerawang, kalau nggak aku nggak cukup ongkos ke Bandung. Nah itu nggak boleh. Oke. Mimpi kita harus bisa di-deliver sama kita sendiri. If all else fail, jika semua orang meninggalkan aku tetap akan bertuju ke sana dan aku akan tiba. Nah itu mimpi harus segitu dulu. Aku tahu kemarin tuh ada Jerome Pauline kesini, aku juga tahu banyak narasumber kesini dan bilang, yang paling bahaya adalah kalau kita mimpinya kecil dan berhasil itu lebih bahaya dari kita mimpinya besar ya. Jerome sangat pintar, kita hanya lahir di zaman yang sangat berbeda. Di zaman aku adalah zaman yang lebih realistis menuju ke tempat yang kita mau capai, baru kita ajak kolaborasi. Kalau enggak akan terjadi seperti beberapa developer udah terima DP lalu kabur gitu. Gimana enggak kabur? Dia pikir kalau ada 70 rumah yang DP, saya bisa bangun. Ternyata yang DP cuma 50, kabur lah. Itu kan yang nggak boleh. Kita jual mimpi itu harus jelas. Ada nggak ada DP, saya emang udah cukup cash reserve untuk bangun nih komplek.
Nah, mimpi jangan terlalu besar lah. Mimpi itu sesuatu yang kita bisa gapai ketika orang lain meninggalkan kita. Nah, ketika kita jual mimpi itu, kita udah jual mimpi, orang lain mau masuk, kita harus lihat dulu nih, apakah yang dituntut oleh orang yang mau ikut ke mobil kita sesuai arah kita atau enggak? Oke. Apakah dia cocok sama kita atau enggak? Apakah apa yang mereka ingini adalah sesuatu yang telah kita warisi dari apa yang kita rintis selama ini atau enggak? Jika semua itu jawabannya iya, udah orang asing pun naik aja ke mobil kita cost sharing. Nah, itu yang dimaksud dengan jual mimpi. Karena skala ekonomi itu kadang adalah business mode satu-satunya di zaman ini. Business mode tuh kita bahasanya Jeff Bezos itu ya, ada parit yang melilingi kastel, dan itu business mode tuh maksudnya sesuatu yang bikin bisnis kita tetap kompetitif di gempuran competitiveness ini gitu. Yeah. Nah, kadang skala ekonomi is the only business mode yang bisa terjadi, dan itu bisa terjadi dari segi kolaborasi. Dan skala ekonomi ini sesuatu yang sangat penting kita kedepankan dan kita fokuskan, karena aku yakin sebenarnya produksi dalam negeri itu sangat bisa menang lawan impor, setidaknya untuk barang yang bahan bakunya dari sini atau barang yang murah atau barang yang ukurannya besar. Itu pasti kita bisa menang nih di Indonesia. Tapi ada sebuah self-fulfilling prophecy, kalau WNI aja ngerasa impor tuh lebih value for money. Yeah. Produsen dalam negeri nggak memiliki skala ekonomi, sehingga beneran produksi mereka nggak ada value for money. Nah, ketika kita jual mimpi, itu kita bilang, hey, ini aku lagi mau produksi, mau nggak produksi barang sama aku, sehingga yang aku jual ke kamu juga harganya akan sama dengan modal kamu bikin sendiri atau bahkan lebih murah, ya kan? Tapi kenapa banyak pabrik gagal? Mereka buka maklon sebelum mereka punya brand. Sebenarnya maklon itu harus dibuka setelah kita punya brand, kita produksi sendiri, baru kita maklon untuk orang lain. Dan yang aku lihat aku seminggu 2-3 kali liput produksi dalam negeri ya. Yang aku lihat kalau maklon itu yang sukses adalah brand mereka menjadi bumpernya untuk mesin jalan terus. Artinya apa nih? Mereka dahuluin produksi maklon untuk merek orang lain. Begitu orderan dari orang lain nggak ada, daripada mesinnya kosong, mereka nyetok bahan untuk bikin mereka sendiri. Itu baru maklonnya pada sukses-sukses tuh yang begitu. Mereka punya brand sendiri dan bukan mengedepanin brand sendiri, ada sisa waktu produksi baru ke brand luar. Nah, itu pentingnya jual mimpi yang tidak terlalu besar melebihi diri kita sendiri.